orang naif si Prabowo ini. Jadi sepintar apapun dia dia sudah dikunci sama sistem. Kecuali dia jangan sok baik, udah nggak usah jadi orang baik, keluarin psikopatnya itu. Maka jadi nanti Indonesia. Yang menjadi masalah kan dia sok baik kan si Prabowo ini kan. Nah, kemudian yang kedua, masalahnya Prabowo ini adalah ya eh, jangan-jangan, ini pribadi saya ya, kalau ini subjektif ya bisa salah ya. Jangan-jangan memang sengaja sama Prabowo dibiar kalau sudah sampai kelepak-kelepak baru tuh sama dia dijemputin satu-satu. Udah dia deal sama Israel. Karena memang kuncinya Indonesia di Israel. Yang berani ngasih uang tanpa seri ya Israel. Mengapa? Itu aja. Oke, ini ada si Ratko nih, lagi nunggu Ratko. Terus Bu Ellen. Saya boleh jawab nggak Pak Paul? Boleh. Kalau menurut saya, karena duit masjid yang dikumpulkan oleh JK itu sudah habis setor ke Hamas. Oh gitu. Menurut Jadi saya ya. ya Jadi enggak sudah itu all memang out. iya Mbak Hamas Linda sudah itu all out. mereka itu memang cari duitnya kayak kayak gitu untuk Ya, supaya ini kalau jihad itu biasanya rata ya, ajaran Islam bahkan mungkin Arab itu masih Ada. apa Ya, kalau jihad masih ada ya semua ya. Nggak cuma masih Hamas ada. ya. Ya, jadi Tapi apa Arab negara-negara sendiri Islam kan itu udah lama mengklaim Hamas teroris Arab Saudi. Ya betul. kan? Jadi kalau urusan jihad itu sebenarnya lebih kepada syariatnya mereka. Hampir semua negara Islam seperti itu. Tetapi kenapa hanya Indonesia sendiri nih yang blow on, yang on, yang oneng gitu ya menurut saya? Karena ya menurut saya sih uang-uang masjid-masjid itu sudah habis ya untuk setor ke Hamas. Hmm. Menurut saya sih itu. Thank you. Oke, Ya, Ratko, ya, ya. Ratko. Ayo, Ratko. Ya, Oh ya, Ratko, silakan Ratko. Shalom Pak Paul, Shalom Pak Andi, So, Shalom Pak Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ini luar biasa. Wah, kata-kata luar biasa ini akan terus menyertai oh kita semua. nanti Ratko, jangan kemana-mana dulu. Ini pertanyaan, mengapa Indonesia. mengapa Indonesia sulit sekali mengakui Hamas sebagai teroris, padahal bukti-buktinya udah jelas banget. Itu aja dulu Ratko. Fokus ke situ Oh ya pertanyaan. Pak, oh ya Pak Paul. Supaya jangan jadi Itu karena mayoritas rakyat Indonesia ini sudah didoktrin tentang itu tadi ajarannya, ya kan ajarannya yang ini Yahudi, wes pokoknya Yahudi salah, gitu aja. Pokoknya Yahudi salah, kalau Kristen ya salah karena dua-dua ini di mata mereka itu adalah musuh, musuh sampai akhir zaman. Ya, dan orang-orang Indonesia ini punya gengsi, gengsi yang besar, ya kan? Terus seperti apa itu bukti-bukti pemerkosaan, pembunuhan mereka tidak terima. Karena apa? Karena mereka berpikir musuh mereka seperti mereka yang suka dusta. Itu jelas, sangat jelas. Ini bukan hanya menyangkut yang sering para apologet bilang, oh ini takiyah, takiyah. Bukan. Ini pure dusta, pure berbohong. Ajarannya berbohong, ya kan? Ajaran berbohong. Dan mereka menganggap musuh-musuh mereka seperti orang Yahudi, orang Kristen, seperti mereka. Dan lebih parah daripada mereka. Ya kan? sama-sama suka Mereka bohong gitu ya. Anggapannya bahwa sama-sama suka bohong ya. nggak, iya betul Pak Paul. Cara pikir mereka seperti itu. Ya kan, cara mereka jadi dikasih kebenaran mereka tolak. Mereka kasih kebenaran mereka tolak padahal sudah nyata. Ya, seperti kejadian bom Bali misalnya. Itu pelakunya dianggap beliau loh sama orang-orang garis keras di Indonesia. Ya kan? Dia dianggap pahlawan bom Bali itu. Apalagi ini Palestina, ya kan melawan Yahudi. Bukan hanya kata Israel tapi Yahudi.
pure seperti tertulis dalam ajaran mereka. Sampai apa itu? Kita ibarat kata ini contoh, kita gendong bayi berlumuran darah, mereka nggak peduli. Kamu itu Yahudi, kamu itu kafir, pantas dibunuh. Cara pikir mereka seperti itu. Ya, sungguh mengerikan, sungguh mengerikan. Dan itu sudah didoktrin sejak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu. Sejak kecil sudah seperti itu. Ya, jadi sulit untuk merubah mereka. Memang mereka seperti iman mereka, ya kan. Mereka ditakdirkan ke neraka. Tapi kalau pandangan kita, memang neraka mereka itu kekal. Neraka bagi mereka itu kekal. Ya kan? Mereka memang ditakdirkan untuk ke neraka. Jadilah dosa-dosa itu terus berulang, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kalau Bu Ellen gimana, Bu Ellen? Bu Ellen. Ya, Tanya ya sama. saya coba jawab ya. Kalau nggak salah ini Pastor pernah kasih tahu juga ya. Kenapa Nah, jangan orang kata saya, Bu Ellen. Jangan menurut Iya, saya, tapi kata menurut saya. ininya. Ya, karena Ya, saya ingat gitu loh ya. ya, nggak apa-apa, nggak Mungkin apa-apa, aja ya, saya ya. salah gitu ya. Ya. Jadi menurut saya kenapa orang Indo ini nggak mau mengakui bahwa Palestina itu teroris gitu ya. Satu, ini ada Hamas dua bukan menurut saya. Palestina, Hamas ya. Ya, Hamas, Beda loh. sorry. Palestina Ya, Hamas. ada lagi. Hamas, ini kita cerita Hamas. Lanjut. Oh, Hamas ya, bukan Palestina Iya ya, dong, Pastor ya? kalau Palestina beda cerita. Hamas ini. Kalau Palestina udah beda lagi ceritanya. Kalau menurut saya sih itu, jadi ngikutin anjuran dari Presiden Soekarno dulunya. Kenapa? Karena ya Hamas ada hubungannya dengan Palestina, ya kan? Asal muasalnya kan dari Palestina itu si Hamas ini gitu. Jadi yang mengakui kemerdekaan RI pertama kali adalah negara, menurut sejarah yang dibuat-buat dari Indo ini adalah Palestina. Jadi mau nggak mau mereka tidak mungkin mengecam bahwa Hamas itu adalah teroris karena mengakui pertama kali gitu. Itu satu. Ya, yang kedua ya menurutin perkataan Soekarno. Kalau Soekarno bilang begini, ya ngikut. Itu aja. Itu aja, Pastor. Aku, Pak. Makasih. Oke, lanjut siapa? Perut buncit. Lanjut. Ya, perut buncit, Ya. lanjut. Ya, itu kadang saya, ya alasannya sih karena ideologi agama ya Pak. Kan sama kalau kayak Pak Paul bilang Nabi cabul. Buat mereka itu kan nggak cabul Pak. Jadi mungkin buat mereka itu, mereka dianggap berperang untuk agama. Jadi Ya, ya. itu di luar mereka. Itu kan kalau ngerampok kafir boleh, memperkosa tahanan boleh. Karena memang di situ kan dibilang perangilah Yahudi dan kafir. Jadi buat mereka itu apa ya? Buat mereka itu suatu kewajaran, kebenaran buat mereka. Jadi nggak salah karena mereka sedang berperang menurut kebenarannya mereka gitu. Ya, jadi makanya nalar mereka menalar kita susah jadinya Pak. Kayak Pak Paul kan bilang apa namanya Allahnya germo karena menyediakan itu, tapi buat mereka nanti dirubah. Oh tidak, itu adalah menunjukkan 72 bidadari itu gambaran kenikmatan surga, dibilang gitu. Jadi mereka nggak mau berpikir ke sana. Jadi apa ya, kayak kerbau yang dicocok hidungnya gitu Pak, nggak bisa berpikir. Kalau saya bilang sih itu. Jadi buat mereka karena itu ya wajar buat mereka karena berperang demi agama gitu Pak. Tuh. Iya, betul. Betul, Sama Pak. itu juga ya kan, kalau misalnya negara-negara yang nerima apa tadi orang Imigran. Palestina itu kan karena dapat insentif ya. Salah satunya kan Indonesia kan mau nerima karena kan ada insentifnya. Cuman ya
Saya yakin sih insentifnya dimakan sendiri itu. Dikorup juga nanti. Iyalah, iyalah. Sangat Jadi, sulit ya. Pak Rasko, silakan dulu. Sangat sulit ya Pak Perut Buncit ya. Kalau kita lihat ya. Bayangkan itu, itu cuma seperti seremoni gitu loh ya. Seremoni, sekarang Rohingya misalnya. Rohingya, wah semua dulu pada saat Myanmar ya kan. Pasukan nyerang nyerang suku Rohingya karena tingkah lakunya sendiri kan diserang. Wah, Indonesia teriak, kirim tentara, ayo kita berjihad ke sana, terima imigrannya. Nah, ini juga pengaruh dengan dosa apa ya, dosa yang ingin diakui gitu loh. Ingin, lo aku itu baik. Nah, pemerintah seperti itu ya kan. Akhirnya mereka menyetujui bahwa imigran Rohingya boleh tinggal di Indonesia. Tapi setelah berbuat ulah, seperti di Aceh, di Sumatera Utara, langsung itu yang dulu semuanya pada bilang, wah itu Myanmar kena azab, bla 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 bla, seperti menjelek-jelekan Myanmar, langsung bilang apa coba? Ini Rohingya nggak tahu diri, kurang ajar, ya kan? Dikasih makan nggak bla bla bla. Itu seperti seremoni, seperti simbolik, membantu seperti simbolik itu. Kan? Kalau membantu sungguh-sungguh lihat Eropa, ya kan, dikasih makan, ya, dikasih makan tiap hari. Ya, kalau di Indonesia cuma simbolik untuk dipandang baik. Gimana Pak? Ratko, kalau menurut saya itu seperti contoh soal deh, saya kasih yang paling gampang. Waktu U20 sepak bola itu Ganjar itu menolak kan bendera. Terus kita bertanya, kenapa? Alasannya apa? Dia nggak bisa jawab. Pokoknya dibilang katanya menurut UUD 45. Balik lagi ke UUD ini. Jadi benar mereka itu nggak punya pendirian, nggak punya jawaban. Katanya. Yang itu yang repot. Pokoknya, ya kan? Pokoknya di Indonesia ini Pak Andi. Ya, pokoknya di Indonesia ini Pak Andi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah berbau Islam, ya kan, berbau Islam itu, ya kan, mereka itu seperti pendukung buta, sungguh buta, ya kan. Mereka teriak-teriak, oh Israel itu penjajah. Nah, sedangkan itu Cehnya nyerang Ukraina itu apa bukan kok? Itu lebih kejam dari penjajah tuh. Nyerang seenak jidate tanpa tahu kamu itu masalahnya opo sama aku kok nyerang aku. Iya kan? Kalau nah, sekarang Ukraina bisa bicara Papua itu seperti penjajahan bukan? Papua itu penjajahan bukan? Ya penjajahan lah. Bahasa jangan ngomong beda, penjajahan etnis di luar beda. negeri. Ini si Paul Dere tadi mau ngomong sesuatu. Paul Dere. Iya. Itu 7 Oktober kejadian, kita kembali lagi ya. Ketika mereka menyerang Israel 7 Oktober itu sebenarnya momen yang diharapkan oleh seluruh Islam di dunia itu adalah kembali jaya 100 tahunnya Islam itu, memperingati jatuhnya Islam 100 tahun yang lalu. Mereka mau membangkitkan lagi semangat ini, tapi meleset karena dengan tujuan. Nah ini Budora belum jawab nih. Budora mana Budora ini? Oh, silakan. Budora, tolong Budora yang jadi co-host. Bu Ellen tolong nyalakan punya Budora nih. Ditanyain mengapa Indonesia sulit sekali mengakui Hamas sebagai teroris. Hamas ya, bukan Palestina. Jangan campur aduk, beda nih. Ini ya Pak Paul, saya kasih apa ya? Saya agak panjang kita tarik dari sejarah ya. Panjang, 5 menit paling lama. Iya. Kita tarik dari sejarah. Kenapa gerakan Islam ini? Dulu Indonesia, kenapa China yang bekerja itu ada pembantaian. Lalu Arab yang di Indonesia tidak pernah kita lihat ada pembantaian. Mereka diagungkan sebagai orang-orang suci bagi mereka. Sementara mereka itu malas. Di sini saja mereka pemalas. Mereka hanya berdoa dengan ayat-ayat mereka untuk membuat kekuasaan Islam ini bisa kembali seperti kata Pak Paul Dere. Jadi
mereka sudah didogma oleh itu. Karena Indonesia itu sendiri dari zaman baholaknya ingin didirikan menjadi negara Islam terbesar di Asia. Nah, ini sudah bergerak Hamas-Hamas ini bukan hanya dari dulu. ISIS, Fatah, apalagi. Mereka sudah bergerak itu. Udah memantau ini negara Indonesia. Negara kaya, negara yang bisa menghasilkan sumber daya alam. Ya, kita bisa ongkang-ongkang kaki. Ayo kita propagandakan. Kita apakan pada zaman dahulu banyak kita yang bodoh. Ya, tidak pengetahuan kita tidak bisa kita jangkau. Nah, ini akhirnya mereka membentuk kelompok yang besar. Dari situlah makanya mereka memegang, karena mereka ada pot-pot, akhirnya mereka membuat pot-pot kotak-kotak itu, kotak amal itu. Untuk apa? Bukan untuk membantu sesama mereka, untuk memperkuat kekuasaan mereka, radikal Islam ini. Nah, itu yang tidak dilihat oleh rakyat ini, karena kita, coba, kenapa? Orang Chinese itu bisa apa? Orang Batak rate-nya bisa nomor sarjana paling banyak apa? Paling rate-nya paling banyak di Indonesia. Kenapa orang Batak dengan orang China bisa bekerja sama? Kenapa orang Batak dan China bisa bekerja sama dengan orang Papua? Tapi kalau yang di Pulau Jawa, mereka selalu ada argumen. Kamu kalau mau masuk ke kita, kamu harus masuk Islam. Kalau Chinese nggak ada dibilang, walau dia Buddha, kamu masuk Konghucu ya, nggak ada dibilang. Atau orang Batak, kamu masuk Parmalim ya, nggak ada pertanyaan. Nah, itulah dasarnya. Historis kita memang sudah dispekulasikan. Siapa? Kayak kata Pak Paul, Soekarno. Jadi ini, makanya kalau rakyat, kalau nggak kita bombardir bersuara di sini, bahkan mereka juga tidak percaya. Karena kenapa? Karena mereka dasarnya, kita bilang, mereka, karena mereka nggak... Jadi kenapa dong? Kenapa Indonesia susah mengakui Hamas sebagai teroris? Indonesia pemalas untuk menerima sesuatu kenyataan akan dusta itu. Pemalas. Karena tanpa bekerja kelapa jatuh. Tanpa bekerja duduk di laut mancing ikan bisa dapat ikan. Pemalas. Maaf ya, bukan meratakan. Cukup. Baca diulang-ulang ya, cukup ya. Ini ada siapa lagi tadi nih? Yang resen apa lagi itu? Ada Pak Fran, silakan. Ada dua ya, terima kasih. Ada dua penyebabnya Pak Paul. Satu karena bodoh, Dua karena berani. Nah, berani karena bodoh gitu. Berani karena bodoh. Ya, atau alias nekat yang nyata. Coba dijelaskan Pak. Berani karena bodoh ini baru ada nih Pak. Iya, bodoh. Indonesia itu masih IQ-nya kan masih rendah, hasil surveinya kan hanya beda sedikit 9. Dengan gorila gitu kan. Nah itu kan dasarnya bodoh gitu kan. Nah, tapi di samping bodoh dia juga berani, hingga ada istilah berani karena bodoh atau nekat yang nyata gitu. Nekat ya, berani ya. Iya. Orang Indonesia nekat. Ngelawan Belanda aja cuma bambu runcung. Itu. Kalah terus nggak apa-apa. Yang penting berani. Yang penting nekat kan. Iya. Nekat yang nyata itu Pak. Berani karena bodoh. Nekat yang nyata. Betul. Betul ya, juga makasih, ya. Pak. Boleh. Masuk. Ya. Yang lainnya silakan. Belum ada yang resen lagi. Oke. Yang mau lanjut boleh. Yang mau lanjut siapa lagi tadi? Yang mau lanjut dulu. Ya, jawabannya apa, Pastor? Pastor, jawabannya apa, Pastor? Nggak ada. Ini kan kita opini bebas. Oh, kirain ada dari Pastor gini teklek gitu. Nah, tapi ini opini bebas. Tapi opini bebas aja. Bu Ellen,
Bu Ya, Ellen, tapi semua yang menjawab ini betul semua, Bu Ellen. Semuanya ada betul. di situ. Opini. Kalau opini kan semua betul. Betul. Kita sih begini, Pastor, kita mengharapkan pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia itu di masa yang akan datang, cobalah cerdas sedikit gitu loh otaknya. Bisa membedakan, oh lu melakukan kejahatan, oh lu melakukan kebaikan. Bisa gimana ya, tapi memang sih udah mereka itu memang kenapa mereka itu di bawah rata, karena tidak memiliki itu yang kita bilang Nabi Sulaiman itu mengajarkan minta hikmat dan pengertian kebijaksanaan itu, Pastor. Kita dari anak-anak sudah diajarin itu. Sekolah Paul Dere, mereka nggak bisa, nggak ada itu. Enggak, Paul Dere gini loh. Mungkin presidennya cerdas, si Wawa cerdas. Mungkin si Gibran, lu lihat si Gibran gebrak-gebraknya di Solo, ya kan? Pembubaran gereja dia turun, perusakan makam dia turun. Tapi setelah sampai di Istana Merdeka, dia nggak bisa. Kenapa kan? Kan jawabannya kita tahu. Dia tuh dapat pressure dari MUI, dari FPI, dari ormas-ormas. Dan mereka itu takut sama si Rizik. Makanya nggak berani. TNI kalah. TNI itu kalah sama ormas. Makanya dia nggak bisa bergerak. Kenapa kok tahu-tahu Gibran sampai istana nggak bisa bergerak? Kenapa si Wowo sebagai presiden tertinggi, kekuasaan tertinggi nggak bisa berbuat sesuatu, ngasih suara aja kagak, ya karena takut mereka sama ormas. Jadi satu-satunya ke depan kalau mau bubarin nih semua ormas, pisahkan itu agama dengan negara. Pak Andi, Gibran itu datang loh ke Padang pada saat di Padang ada yang di gereja Iya, yang datang ditutup, doang, yang tapi dia dipecahin. kondem nggak? Dia datang doang, kondem nggak? Tapi dibandingkan dengan wapres yang sebelumnya mana? Tidak Nah, itu ada. ya itu kan Ayatollah, udah Ayatollah Khomeini, Iya. Ayatollah Aruf Amin, lain lagi ceritanya. Ini kan Jadi karena maksudnya, ada titipan. ya, jadi pressure dari ormas-ormas ini banyak, mereka nggak bisa bergerak, takut, ya kan? Mereka loyalitasnya ke partai, takut. Kalau partai Bukan dapat takut. duit, Takut, partai iya, takut terjadi pertumpahan darah, Pandi. makanya berarti TNI takut kan? TNI sama polisi kan takut kan? Andi, Takut Tapi sama ormas. sebentar lagi dikasih komando dari atas. Betul. Nah, tinggal Komandonya dari ormas. tunggu. Iya. Kenapa Paul Dere? Lanjut. Itu saya ingat dulu waktu pecahnya G30S ini kita 30 SPKI, Presiden Soekarno kan waktu itu dan suasana genting. Terus ajudannya ngomong gini, Pak, kenapa sih kita nggak ngelawan? Maksudnya kan sudah ada waktu itu kudeta. Soekarno bilang begini, saya tidak mau terjadi pertumpahan darah, tapi tetap aja juta orang di Jawa mati. Iya kan? Iya, tetap 3 juta ya. Itu benar juga loh Pak Paul Dere. Ya, betul juga ya. Itu 3 juta juga yang mati loh. Iya, dia bilang tumpahan darah sudah terjadi, mestinya dia menginstruksikan seluruh panglima siap-siap untuk melawan itu ekstremis dari mana nggak tahu, di Islam kan sebenarnya kan, infonya kan dari NU gitu. Ya lawan dong pemerintah, jangan Ya, bilang tapi saya nggak mau jadi pertumpahan darah. Ternyata 3 juta, 2 juta lewat. Ya kan nah, itu nggak ini benar. Paul Dere harus niru si Trump. Ya. Ini kejahatan ini kan udah membludak di Washington DC. Si Trump nggak peduli. Katanya kamu ini sanctuary city, nggak peduli dia. Dia turunin tuh National Guard. Bagus ya. Iya. Iya kan? Iya, tentara turun. Iya. Nah sekarang dia udah ngomong City of Oakland, Los Angeles, sama si Trump udah diancam. Tapi wali kota sama gubernurnya teriak-teriak. Kita ini negara katanya sanctuary city, kamu nggak bisa otek-otek kita. Si Trump bilang gua nggak peduli, gua kirim National Guard. Banyak gangster. Maju. Sekarang di Indonesia menterinya keluar doang. Menteri siapa yang backing? Orang menteri mah diketok kepalanya udah diem. Tentara maju.
Nah, Kan ini Pak urusan Andi, urusan nasional, keamanan nasional, Pak ya kan? Andi, lah Hmm. masalahnya tentaranya juga ada yang ikut FPI. Nah, itu Nah, tentara punya kayak gitu Masalahnya punya itu. data nggak nembak. sih Pak? Itu PKI bunuh berapa orang ya Pak? 3 juta, 3 juta. Iya. Enggak, 3 bukan juta. Data PKI resminya 500.000. bukan PKI membunuh berapa orang? Oh enggak Oh, ada. PKI-nya. Iya, Oh, hanya 20. Paling banyak dulu pernah kita hitung, Pak. Paling banyak itu 100, Pak. Tetapi andai kata 500 waktu itu 500 orang. Sedangkan data resminya dari Mas Yumi itu membunuh 500.000, Pak. 500.000 orang PKI dibunuh, padahal korbannya PKI waktu itu secara sporadis itu ya, di Madiun dan di beberapa desa-desa itu nggak nyampe 100, Pak. Jadi itu gini, Udah Paul pernah kita Dere, bahas ya cerita dulu ya 2 tahun yang lalu ya. ya, enggak, gini Iya. Paul Dere, ceritanya itu kayak seorang dokter ya. Lu itu punya cancernya di liver, tapi dokternya bilang kimo. Kimo itu artinya apa? Mematikan seluruh sel di badan, jadi bukan di livernya doang. Nah, si Wawo ini harus bilang, memang ada pertumpahan darah, tentara harus maju. Mestinya kan gitu, dia sebagai presiden, kekuasaan tertinggi. Lu perintahkan si Panglima TNI, nggak tahu siapa sekarang. Ya kan? Tapi orang kalau Nah, sudah kecuali begitu blunder sih Pak. Jadi Pak misalnya gini loh Pak, bahkan negara ya, kalau kita mikir perusahaan aja, saya dulu pernah blunder kayak Soekarno gitu loh Pak. Setelah saya merenung, setelah kejadian 5-8 tahun kemudian ya, saya merenung Pak. Aduh, itu kan keputusannya gampang sekali saat itu ya. Tinggal disikat saja, sudah selesai. Korbannya nggak akan banyak. Nah, kadang-kadang memang pengambilan keputusan itu memang sesuatu yang membutuhkan keberanian, Pak. Jadi Soekarno itu nggak berani, Pak, waktu itu, Pak. Karena Soekarno itu sebenarnya bukan pejuang, Pak. Dia tidak pernah angkat senjata loh, Pak Soekarno, Pak. Ya. Soekarno itu Dan kedua, salesman, Pak. makanya itu kalau gitu jangan jadi leader. Lah, Kalau kita di bisnis sebetulnya ya, kan Paul. leadernya Kita bukan di bisnis Soekarno, ya. Pak. Sebenarnya bukan Soekarno leadernya, Pak, waktu itu. Saya lupa Syahrial, siapa namanya? Sultan oh iya, Syahrial, apa ya? Syaril. Jadi waktu itu aduh bukan sebentar bukan Sultan Syahrir, si Sultan Syahrir itu kan yang temennya dia itu kan Batam. Tan Malaka. Sebetulnya leadernya itu Tan Malaka, tapi kan Tan Malakanya malah di PKI kan yang jadi leader kan Tan Malaka, yang mengkonsep naskah proklamasi Ya. itu Tan Malaka loh. Betul. Ya kalau Ya. kita ini Pak Paul, saya lihat dari pihak bisnis. Soekarno itu tidak disukai, Pak Andi. Soekarno itu tidak disukai oleh orang Indonesia saat itu karena dia adalah kolaborator Jepang. Dia Yes, itu yang betul sekali, teriak-teriak. Pak. Dia itu yang teriak-teriak supaya rakyat Indonesia itu jadi kacungnya Romusa. Betul. Saya nggak tahu deh. Kalau di Indonesia itu kalau terjadi tentara itu harus bisa boleh nggak ikut-ikut partai? Kalau di sini nggak boleh. Kalau di sini harus netral. Nggak boleh di Indonesia, nggak boleh tetap. Menjaga konstitusi tentara itu. Konstitusi dia harus di situ berdirinya. Jadi nggak boleh miring ke kanan ke kiri. Apa yang tidak sesuai dengan konstitusi, tentara langsung hajar. Itu nah itu kan mestinya sih. Mana? Ya mestinya si Wowo ini kan tahu, kan dia dari tentara, kan dia masih tahu kan. Nah, Wowo itu lagi bikin uang. Soalnya gini Pak Andi, tentara-tentara di Indonesia ini, ya kan, itu sudah ikut dengan orang-orang garis keras ini Pak Andi, ya kan. Dulu ada pejuang-pejuang Islam, ya kan, tanda kutip ya, veteran-veteran yang kayak tentara Islam, ya kan, kayak tentara Hizbullah Indonesia yang di Jawa Timur itu. Nah, tentara-tentara yang sekarang ini, yang Islam ya di Indonesia ini, mereka itu ngefans sama itu semua. Ngefans. Nah, itu kan tugasnya Panglima, harus membersihkan orang begitu.
Wah, Ya nggak tugas bisa Pak Andi. mereka. Sulit itu. Sulit. Sangat Ya sulit. udah, Kalau kalau dilihat ya. kalau kamu bilang segala macam sulit, ya udah kita angkat telinga, nerimo aja. Orang Jawa bilang wis nerimo wae. Ya memang kalau dilihat itu sulit, Pak. Soalnya apa? Bapak kalau lihat buka berita kembali yang beberapa tahun yang lalu, itu ada Kodam atau apa ya? Itu ngelatih FPI loh, Pak. Ngelatih nembak loh, Pak. Jadi anggota FPI itu disuruh di situ ya kan, diajari sama tentara tentang cara menggunakan senjata loh, Pak. Enggak sih. Kalau saya bilang ini si Wowo itu salah tingkah. Kalau si Wowo ambil si siapa Dudung dari Panglima, itu mungkin ceritanya agak lain. Iya, kan paling salah ngambil orang. Oke, Pak. Saya ngefans tuh Orangnya si Dudung. Ya kan? Iya. Salah ngambil orang. Itu bendera apa? Itu yang itu kode loh. Kode. Hati-hati loh. Orang Indonesia. Makanya itu genosida. Makanya kode udah suruh niru si Trump deh. Si Trump nggak peduli. Lu sanctuary city, tapi kejahatan di kota lu ancur-ancuran, gua kirim tentara. Itu aja deh. Nah, ya, kalau itu kan Trump toh Pak Andi. Nah, sedangkan Trump kan setelah ini sudah selesai menjabat. Nah, ini Pak Prabowo Subianto alias Bagong Leong-Leong ini ingin mencalonkan lagi Pak kalau dia hidup Pak, masih hidup Pak. Mana bisa, dia jalan aja udah pincang. Pak Andi, kalau menurut saya sih ya, kalau di Indonesia nih berbagai macam presiden ini memang nggak bisa mimpin ya. Dari pengusaha Jokowi gagal, dari militer SBY Pak Prabowo masih belum kelihatan, SBY udah gagal. Kemudian kalau yang dari politik yang kuat kayak Soekarno juga gagal juga lah gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih Indonesia nih butuh presiden yang psikopat. Tapi sepertinya dia sudah minum obat, Pak Paul. Jadi mungkin dia sudah ke psikiater menurut saya. Kita harus sabotase obatnya, kita curi. Iya, harus ada yang mencuri obatnya. Jadi sepertinya dia sudah minum obat. Jadi ya rada-rada bener jadinya gitu loh. Maksudnya rada-rada bener menurut mereka gitu ya. Menurut saya karena kalau seperti dulu zamannya Soeharto, kalau kita mau berani bicara sedikit saja, itu udah tiba-tiba hilang orangnya. Nah, kayak gitu loh yang dibutuhkan Indonesia ya menurut saya sih yang psikopat lah. Gitulah kalau ya sorry to say kalau sekarang psikopat mungkin obatnya perlu kita curi ya. Sepertinya dia sudah minum obat. Ya, aku pernah. Ya, kalau memang negara kalau pengen ditakuti sama rakyatnya memang harus psikopat. Darat, kalau tadi siapa perut punjut ya tadi mau bicara ya? Iya, aku pernah ngobrol ada dokter jiwa ya Pak, psikiatri. Dia kan suka ngetes kejiwaan lah yang orang yang mau pencalonan itu Pak. Itu cerita itu kalau kita imannya nggak kuat dibilang wah bisa kaya Pak, dibilang gitu. Loh kenapa Pak? Gitu kan aku tanya kenapa bisa begitu? Itu sebenarnya harusnya tuh banyak orang yang nggak lolos, dibilang gitu. Di beberapa tempat tuh ada orang yang nggak lolos, saya juga heran kok bisa lolos, dibilang kayak begitu. Jadi kadang-kadang itu ya pencalonan itu bisa jadi itu yang tes kejiwaannya tuh lolos aja Pak. Lolosin ya. Dibilang, makanya banyak akhirnya itu ya pada TNI pada nggak tahan ya, nggak kuat ya itu ya. Iya. Nembakin teman sendiri kan. Jadi ya di daerah mana gitu dibilang Jawa mana gitu dibilang itu harusnya nggak lolos. Kita juga pemerintahnya juga pasti begitu tuh, ada macam-macam, ada yang NPD, ada yang bipolar ya kan, ada yang mungkin ya sedikit-sedikit psikopat. Pasti ada yang kayak begitu tuh. Yang jelas ijazah yang nggak benar itu palsu, ijazahnya pasti, yang otaknya jiwanya nggak bagus tuh ijazahnya palsu. Uang Pak. Gimana? Yang penting gimana kalau uang Pak Paul Dere.
Kalau aku kalau punya uangnya pikiran, di atas 100 juta udah bisa jadi tentara polisi di Indonesia. Ratko, kok gue punya Ya Pak, pikiran, Indonesia kasih kesempatan satu kali aja presiden yang non-Islam. Coba kita bisa lihat resultnya. Satu kali aja deh yang non-Islam. Islamnya mana Ya. masalah di Nggak bisa, Pak. potongan Di Indonesia ini mereka. nggak bisa, Pak Andi. nggak bisa, Nggak sulit, bisa, Pak Andi. Nggak bisa. Karena begini sulit Pak. ya. Coba dengerin dulu sebentar, jadi potong ya. Sekarang ini Indonesia ini sebetulnya Prabowo itu sangat pintar. Tapi sistemnya itu sudah membuat Prabowo tidak bisa berkutik. Dia terlalu, kayak saya bilang ya, Prabowo ini adalah presiden yang naif. Ya, dia orang naif, si Prabowo ini. Jadi, sepintar apapun dia sudah dikunci sama sistem. Kecuali dia jangan sok baik, udah nggak usah jadi orang baik. Keluarin psikopatnya itu. Maka jadi nanti Indonesia. Yang menjadi masalah kan dia sok baik kan, si Prabowo ini kan. Nah, kemudian yang kedua, masalahnya Prabowo ini adalah ya jangan-jangan, ini pribadi saya ya, kalau ini subjektif ya bisa salah ya. Jangan-jangan memang sengaja sama Prabowo dibiar kalau sudah sampai sudah sampai kelepak-kelepak baru tuh sama dia dijemputin satu-satu. Udah dia deal sama Israel. Karena memang kuncinya Indonesia di Israel. Yang berani ngasih uang tanpa seri ya Israel. Mengapa? Balik lagi karena Israel duitnya tinggal nyetak di Amerika kan. Sedangkan Indonesia udah nggak punya duit, mau nyetak kayak apapun udah jadi uang monopoli aja. Indonesia itu rupiahnya itu udah jadi uang monopoli. Dan yang menjadi yang paling parah lagi ya di Indonesia ini, kalian semua tidak ada sekarang ini yang berani untuk mempelopori seperti Ahok kemarin itu aja dia sudah nggak berani sekarang. Iya, Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan, aku udah nggak berani sekarang, udah nggak berani. Dia kini bukan dia nggak punya nyali, dia bilang percuma. Kan dulu saya bilang, ketika Ahok begitu radikal, apakah gereja mendukung Ahok? Enggak loh. Nggak ada. Gereja yang mendukung Ahok cuma gereja Reform aja itu. Ya kan? Semuanya apa ya? Si Yosua itu malah ngutukin Ahok bolak-balik gitu. Sama Ya kan? Gilbert, Pak. Sama Gilbert, sama. Gilbert juga nggak suka sama si Ahok rupanya. Kan si Gilbert temennya Anies. Ya kan? Tiberias pro Anies. Gilbert sama Anies. Ya kan? Repot. Nah, kalau si grupnya, kecuali ya grupnya si itu ya, Timotius Arifin, Bethany Group itu Ahok ya. Bethany Group itu sama Ahok. Ya. Kan waktu itu yang masalah yang inget nggak sih yang terima dana hibah itu? Yang terima dana hibah itu kan Bethany tegas, nggak mau kan, tolak kan. Wah, saya bangga bener tuh sebagai alumni ya. Saya bilang, waduh, ini hebat ini Bethany ini. Ya, karena punya duit kan, nggak sudi terima dana hibah. Ya kan, dari Anies itu kan. Sementara penetapan